I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Andrea Iannone percaya bahwa gaya balap Marc Marquez di MotoGP akan menciptakan gempa bumi di Ducati. Namun, mereka juga tahu bagaimana cara mengatasi situasi tersebut. Debut Marquez bersama Ducati di tes pasca musim MotoGP Valencia telah menarik perhatian dunia balap motor, sesuatu yang tak terelakkan. Selama 11 tahun karirnya di kelas utama, juara dunia 8 kali ini hanya pernah membalap untuk Honda. Melihatnya di belakang setang motor lain, setelah cedera dan performa buruk Honda RC213V, telah menumbuhkan rasa ingin tahu di paddock, di mana mereka ingin memeriksa apakah Marc yang belum pernah menang sejak Misano 2021 tetap sama seperti sebelum kecelakaan serius di Jerez 2020. Atau apakah itu benar-benar mempengaruhinya secara meyakinkan. Hasil pertama lebih dari sekadar positif bagi pembalap dari Cervera itu karena dalam waktu kurang dari 50 lap di Gresini Racing Desmosedici, dia mampu menyamai waktu rekan satu timnya di Borgo Panigale. Marquez terpaut kurang dari 0,2 detik dari Maverick Vinales, pemuncak tabel waktu terbaik. Banyak yang berbicara positif tentang Marquez, tetapi ada juga yang tidak melihat dengan baik seputar perpindahan Marc. Ini adalah kasus Andrea Iannone, seseorang yang pernah menjadi rekan setim Marquez, dan mengakhiri larangan tampil 4 tahun karena doping. Pada 2024, ia akan kembali berkompetisi di World Superbike, WSBK, dengan Ducati dari tim Go11. Saya tidak ragu. Marquez akan menyebabkan gempa bumi sejak balapan pertama dengan Ducati. Cara balapannya mengacaukan, itulah yang sebenarnya, kata pembalap Italia itu. Marc marah ketika orang lain melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Jika Anda berperilaku sama seperti Marquez memperlakukan para rivalnya, dia akan marah. Namun, menurut pembalap Italia itu, sang multi juara tidak akan bisa melakukan hal-hal tertentu dalam kelompok yang menurutnya sangat kompak seperti di pabrik Borgo Panigale. Ducati memiliki pengalaman dalam mengatur pembalap. Jika Marquez lolos, itu akan merugikannya. Sementara itu, jika pertimbangannya performa motor saat ini, Gresini yang menyediakan motor Ducati Desmosedici tentunya lebih mumpuni ketimbang Honda RC213V yang sedang membangun ulang kekuatan. Namun jika indikasi pada tes MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo beberapa waktu lalu, sejatinya motor Honda RC213V mulai memperlihatkan telah berkembang ke arah yang benar. Hal ini terlihat dari komentar dua pembalap Repsol Honda, Joan Mir dan Luca Marini. Usai tes, Marini bahkan menyebut secara keseluruhan, motor RC213V tidak tertinggal jauh dari motor lainnya. Kekurangan motor Honda yang saya rasakan yaitu kurang traksi saat keluar dan masuk tikungan. Karena faktor apa yang saya tidak tahu, Marini memberikan analisis. Tapi sepertinya motornya bagus, menyenangkan untuk dikendarai, dengan performa masuk tikungan yang bagus. Saya tidak melihat mereka terlalu jauh dari motor lain, tambahnya. Okelah, Luca Marini berstatus pembalap baru Repsol Honda. Tidak heran ia memberikan respons positif. Namun yang perlu diingat, Joan Mir juga punya kesan pertama bagus terhadap motor Honda untuk MotoGP 2024. Dia bahkan secara jujur mengatakan, untuk kali pertama sejak datang ke Honda pada awal musim 2023, ia merasakan sesuatu berbeda pada motor. Saya sangat senang. Ini adalah pertama kalinya sejak saya tiba di sini saya melihat perbedaan dan sesuatu benar-benar berfungsi, ungkapnya. Joan Mir meski terpuruk di MotoGP 2023, bukan pembalap sembarangan. Dia merupakan juara dunia MotoGP 2020. Apa artinya? Jika Honda memberinya motor kompetitif, pembalap asal Spanyol ini bisa sangat berbahaya. Mengutip beberapa media internasional, motor Honda RC213V untuk MotoGP 2024 punya konsep berbeda ketimbang pendahulunya.
Disebutkan motor Honda lebih panjang, sehingga konsepnya mirip motor Ducati, Aprilia, dan KTM. Bukan cuma itu, bobot motor lebih ringan. Marc Marquez akan menerima kritik jika kepindahannya ke Ducati MotoGP untuk musim 2024 menjadi bumerang. Tetapi, setidaknya ia bisa pensiun dengan tenang karena telah mencoba. Dalam salah satu guncangan pasar pembalap terbesar dalam beberapa tahun terakhir, Marquez memilih keluar dari Honda setelah 11 musim dan 6 gelar juara dunia MotoGP untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini, pada 2024. Marquez memutus kontraknya dengan Honda untuk melakukan hal tersebut, yang dilaporkan menelan biaya sekitar 15 juta euro, sekira 250 miliar rupiah. Tetapi, ia mengatakan pada saat pengumuman kepindahannya ke Gresini untuk memahami apakah dia masih bisa kompetitif atau tidak. Ia memulai debutnya di Ducati pada 28 November saat tes pasca musim MotoGP di Valencia dan langsung tampil kencang. Mengakhiri hari sebagai yang tercepat keempat dan hanya terpaut 0,171 detik dari P1. Marquez dilarang berbicara tentang Ducati hingga 1 Januari ketika kontraknya dengan Honda secara resmi berakhir, meskipun dalam sebuah video Sky Sports Italia yang bocor, dia tertangkap kamera mengatakan bahwa GP23 tak menuntut fisik dibanding RC213V. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan motorsport.com selama akhir pekan GP Qatar, Marquez mengakui ada kemungkinan bahwa kepindahannya ke Ducati tidak akan berhasil. Tetapi dia akan menerima semua kritik jika memang tidak berhasil. Ya, tentu saja itu sebuah kemungkinan dan tentu saja saya memiliki keraguan, katanya. Namun pada akhirnya, ketika saya pensiun suatu hari nanti, saya akan pensiun dengan tenang karena saya telah mencoba segalanya dalam karir saya. Dan saya melakukan apa yang saya rasa benar. Dan jika saya tetap di Honda dan saya tetap malu, dengan mengatakan, tidak, saya tidak akan melakukan ini karena jika tidak berhasil, semua orang akan mendorong saya. Baiklah, saya menerima jika ini bukan langkah yang sukses. Saya akan menerima kritik dan saya akan menerima semua hal ini. Tetapi setidaknya, saya akan pensiun dengan cara yang tenang karena saya akan mencoba segalanya. Sementara itu, meski sudah 2 kali juara dunia MotoGP, Francesco Bagnaia masih dibilang perlu belajar. Hal ini diungkapkan oleh kepala kru Ducati, Christian Gabbarini. Pecco berhasil menjadi juara dunia secara beruntun pada 2022 dan 2023 ini. Pada musim sebelumnya, yaitu pada 2021, dia bahkan sudah bersaing dengan Fabio Quartararo meski akhirnya menutup musim sebagai runner-up. Rider berusia 26 tahun itu pun mempersembahkan titel MotoGP pertama bagi Ducati pada musim 2022 setelah terakhir kali mendapatkannya pada 2007 silam dengan Casey Stoner. Selain itu, dia menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang mampu membawa tim pabrikan Borgo Panigale juara kelas utama berturut-turut.